yang Pak Gup rasakan pada waktu itu, pada waktu peristiwa itu? Pak Joko, saya itu kemarin dapat foto kecil gitu ya, dikirim ke WA itu rada terkejut karena saya belum pernah lihat. Tapi saya tahu cerita dari apa lukisan ini. Lire gimana kok Pak Joko itu tiba-tiba ngelukis ini? Coba saya, kami cerita sih. Saya waktu itu mencoba melihat, mencari objek gambar lukisan. Saya buka Google, kata kuncinya pengemis makan. Nah, ketemu gambar-gambar, loh ada gambarnya Pak Gup. Saya lihat-lihat, kok saja guyune tenanan ora gawe-gawe gitu. Jadi kelihatan bahagia gitu. Kelihatan bahagia, memberi bahagia, itu kan luar biasa. Orang memberi itu ada yang terpaksa susah gitu. Wah, terpaksa ngasih orang. Tapi ini memberi jadi kebahagiaan. Itu yang saya sorot itu di situ. Tapi jenengan kira-kira tahu nggak, bisa nebak nggak ceritanya kira-kira wingi kok iso ketemu, Demben kok iso ketemu terus jadi gini gitu? Ya, saya punya bayangan. Baca Google-nya. Nah ya, apa ceritanya? Ceritanya itu Pak Gup ngajak makan, traktir makan 2 pengemis tahu kupat di Magelang. Terus pengemisnya sholawatan. Yang saya tangkap itu. Terus pulangnya dibungkuskan untuk anak cucunya. Oke. Ceritanya ya Pak Joko ya? Iya, iya. Jadi saya itu penggemar tahu kupat di Magelang. Jadi kena mampir Magelang, di warung hijau itu saya mampir. Nah pada saat itu ada pengemis di depan. Ngantri gitu, karo tingak-tinguk. Pak Ganjar gitu kan. Oh tahu Pak Ganjar? Iya tahu, terus tak undang. Bu, keng pundi? Tak gojeki, emang lenggah mriki. Rada wedi gitu kan. Akhirnya duduk. Duduk saya cerita sama beliau berdua ini. Lho jenenganku nyambut damel napa? Buruh tani. Beliau ini adalah buruh tani. Lah kok saiki njaluk-njaluk niku ekstrakurikuler kira-kira ngono. Jadi menarik ya. Akhirnya pun gak kula ajak makan. Wah, nyeneng ke Pak Joko. Iya. Makannya lablab. Lah ini tak jaki guyon. Terus mesti saya tanya, jangan bisa nyanyi napa mboten? Mboten saged, Pak. Sagednya sholawatan. Sehingga saat itu terjadilah sholawat dan makan. Nah ini cerita dari ini. Maka saya terkejut kemarin ketika digambari foto apa singkat dikirim ke WA gitu kan, foto kecil gitu. Kok ada hitam putih kayak gini? Tak pikir ini foto dibuat hitam putih, terus kemudian dibikin sedikit ya apa kejenenge kayak sepia, montase, apa-apa gitulah jadinya seperti ini. Nah saya kaget gitu.
Tibake lukisan tenanan. Ini materialnya apa ini? Kanvas cat air. Cat air? Cat air di atas kanvas ini. Cat air tapi di atas kanvas. Iya. Biasanya kalau cat air kan di atas kertas ya? Iya. Kertas, tapi ini kanvas ya? Iya. Loh, tapi kok kandel-kandel ini ki? Ini apa? Vernis. Oh, setelah jadi di pernis? Iya, karena cat air kan kena air sih kan luntur. Oke. Pak Joko, saya mau tanya. Iya. Kok jenengan milihnya hitam putih? Biar hitam putih itu lebih kelihatan tuh Pak daripada warna. Oh gitu ya? Warna tuh orang melihat tuh sudah biasa. Kalau orang lihat hitam putih kan pertama nih dalam pikiran dia seperti ini, oh ini kuno. Oke. Seperti itu. Orang lebih perhatian. Ini kalau dari sisi pewarnaannya saya lihat dari jauh itu kuno kesannya. Iya. Karena kan tidak hitam pekat ya, Iya, rada coklat iya, kayak iya, ini sebenarnya. Justru Oke. itu apa membuat orang tuh menjadi lebih memperhatikan. Saya yang terkejut kemarin tuh soalnya wajah saya itu menurut saya memper koyo foto. Ternyata kan lukisan. Jenengan itu lukis itu dulu sekolah untuk wangsit, diajari atau gimana dulu? Saya tukang kayu Pak. Hah? Sekolah tukang pika saya. Oh pika? Iya. Tukang kayu? Iya. Konconnya Pak Jokowi sampean berarti. Pak Jokowi dhisik ya nyerut ngono gitu. Oh pika? Iya. Oke. Lah kok terus kebablasan nanggone lukis? Kesasar. Gimana ceritanya dulu? Ceritanya ya, saya dulu waktu kecil memang melukis. Waktu SD itu sudah melukis. Tapi saya hanya melukis wayang kulit. Wayang kulit? Iya, jadi saya tuh punya literatur wayang, saya cerita-cerita wayang paham betul. Iya. Nah, terus dari wayang kulit saya mulai ke wajah. Ke wajah? Iya, ceritanya seperti itu. Itu ada gurunya, Nggak apa ada, tangannya otodidak. melaku dewe? Ya otodidak sendiri. Otodidak? Iya. Jojo tangannya jenengan demite ya? Dituntun gitu ya? Oh, otodidak ya? Otodidak. Itu ya. sejak SD? Iya, sejak SD. Terus, nganti tua ngelukis terus? Tidak. Oh tidak, terus piye? Waktu saya melukis, kakek saya kan pelukis juga. Oh kakek pelukis? Iya. Wow, Nah, tapi dia ngomong, Mm-mm. kamu punya bakat tapi kecil. Jangan melukis. Masa kerja, saya kerja kayu, tidak melukis sama sekali. Kerja kayu itu jenengan ngopo? Dodolan mebel, gaya pabrik, Jualan desain, kayu. kayu gelondongan? Beli kayu di Samarinda, jual ke Surabaya. Jual ke Surabaya. Oh, jadi bakul kayu? Iya, tetapi Tidak diolah? tidak bahan baku. Oh, bahan baku. Pemirsa, nek tukul kayak ngono ki lho. Jadi Pak Joko ini ternyata dulu bukan pelukis, juga ketemunya ya ilmunya dari kakek, kira-kira gitu berarti dari kakek. Ini potongan seniman ya ora ketok gitu kan. Dan ternyata penjual kayu ya Pak Jokowi. Tapi karena bangkrut terus ngelukis, tapi lukisannya terus malah apik. Lah mulai pindah hijrah. Hijrah ke ngelukis itu sejak kapan? 2014. Burung suwi juga ya? Belum. Lah waktu itu aku pasti kenal Pak Wadin. Iya dong. Nah, Pak Wadi itu dulu pernah terjadi sesuatu dengan saya. Berkelahi. Janjian. Saya kira berkelahi. Enggak. Saya mulai melukis kan. Saya melukis wajah tapi batik. Batik tulis. Batik. Batik. Batik nyanting. Ya. Ya. Pakai malam. Ya, Oh, tapi lukisnya wajah. Ya. Oke. Saya belum kenal Pak Wadi waktu itu. Saya telepon. Nah, sekalian ngetes lukisanku genah ora. Oke, enggak. Oh, beliau kan titis ya? Iya, dia titis, paling titis kan ya. Iya. Saya telepon, Dr. Wi, saya ngelukis batik, tapi wajah. Batik, wajah batik enggak ada. Duh, saya ngelukis batik wajah kok enggak ada. Jadi saya bikinkan lukisan batiknya, wajahnya Dr. Wi sendiri. Oke. Nah, pada hari yang ditentukan saya datang, saya tidak diterima. Tamu datang dilewati aja saya itu. Aman menang gue Iya.
Ya nungguin. Ya, akhirnya saya udah ngomel. Saya ngomel juga. Satpam itu saya kasihkan, jangan titip aja buat Pak Dokter, nggak berani nerima. Oh iya. Nah ternyata Dokter Pak Wadi itu waktu itu melihat saya tuh katanya modelnya orang meyakinkan. Orang bejaji, ya toh? Wong model apa? Gembel ini bukan gembel seniman gitu. Kan silahkan. Jadi nah, gembel seniman rada nyentrik ya? Iya, ya. Ini gembel asli. Itu lukisannya batik? Batik. Tapi akhirnya diterima juga. Oke. Setelah diterima, dilihat, wah dia seneng. Itu wajahnya Dokter Uwi? Iya. Oke. Terus di-upload di Facebooknya dia. Saya dapat kecaman luar biasa. Loh? Iya, dari pelukis-pelukis. Oke. Penipu, nggak mungkin lu print out komputer. Wow, podo aku mau yang ndelok bedheke kan rada mirip ta iki foto iki ngono lho. Oh, itu print out. Ada awalnya saya melukis. Oh, jadi sampean dibully sih ya? Oh iya. Dibully ya bisa iki ngapusi orang mungkin melukis iki komputer. Iya. Yang akhirnya orang-orang yang bully jadi teman semua. Setelah kenal kan waktu itu saya pendatang baru. Iya. Ceritanya seperti itu. Jadi jenengan sebenarnya mulai menekuni dan kalau boleh saya sebut profesional gitu, wis tua ya jane. Iya. Bukan dari remaja berkarir kan. Enggak. Nah, kalau saya ngomong menekuni ya baru 2014. 2014. Iya. Jadilah lukisan batik. Pak Wi terima, dibully seniman, kaget kabeh kok iso. Tapi ada satu cerita lagi. Apalagi? Batik, saya pikir, wah ini lukisan batik diangkat. Bukan hanya baju dan hanya rok, bukan hanya sewek istilahnya, tapi bisa menjadi lukisan wajah kan. Oke. Ternyata nggak laku. Nggak laku. Bahkan saya pernah ngobrol dengan Pak James Supangkat. Ya. Waktu itu Yayasan Seni Indonesia mengadakan kompetisi. Saya suruh maju. Saya maju. Ternyata setelah beberapa waktu Pak Wadi telepon saya. Itu kepala jurinya Pak James Supangkat sendiri. Ngomong lukisanmu enggak masuk. Diskualifikasi. Iya. Loh kenapa? Batik. Loh, batik kenapa? Batik bukan karya seni. Ya terus? Loh, batik itu kerajinan. Oh, bukan karya seni tapi kerajinan. Iya. Nah saya ngomong, lah kenapa kerajinan? Lah yang ngerjakan orang-orang banyak. Ada yang nyanting sendiri, yang mewarnai sendiri, bukan si seniman itu sendiri. Nah saya langsung ngomong, kalau itu Pak Nyoman Warta bukan seniman dong. Yang ngerjain kontraktor besar, kan sama aja kan. Oh iya. Tapi saya pikir bukan itu masalahnya. Waktu itu yang saya ajukan itu, saya bikin potretnya Pak Jokowi. Potretnya Pak Jokowi. Ya, waktu itu 2015. Oke. Udah jadi presiden loh? Iya, si ininya Ketua Yayasan Seni Indonesia, Ibu Titi. Oh, wah. Ya sanggup itu. Ya maklum lah, udah Iya. Jadi ada nuansa politik ngono. Iya. Sangar ya. Lukisannya tekan kono gitu ya. Ya, saya pikir seperti itu. Iya. Tapi jenengan tetap jalan. Iya. Saya bayangkan kalau batik dikatakan bukan karya seni kan ya keberatan dong. Iya sih, bener juga. Wong desainnya seni ya. Iya. Bahwa keterampilan batiknya oke. Iya. Ya, sama mungkin keterampilan garis gini ya, coret-coretnya ya. Lah, jenengan itu sebenarnya pelukis batik, apa cat air, apa cat minyak, apa cat tembok? Berjalannya waktu, akhirnya Pak Wadi pun ngomong, batik ini ranah sing hargai loh. Contohnya Amri ya pun, siapa sekarang pelukis batik yang bisa menanjak? Seperti Nasirun, nggak bisa. Iya. Apalagi seperti Afandi, nggak mungkin. Iya, Pak Amri sebenarnya juga batik ya? Luar gitu, biasa, tapi berapa harga Pak Amri? Tidak bisa signifikan. Iya. Oke.
Tapi Pak Joko, pertanyaan saya belum jenengan jawab. Jadi jenengan ini perlu ke sapa? Batik, cat air, cat minyak, apa cat tembok gimana maksudnya? Saya cat minyak, Iya. cat air. Cat minyak iya, cat Ya, air iya. iya. Oke. Jadi jenengan itu sakjane malah istimewa ya. Istimewanya. Sinau dhewe untuk wangsit iso nglukis, inovasi sendiri, melebu ke batik, masuk ke cat air, masuk ke cat minyak Iya. tanpa guru tuh. Ya, Lebih istimewa loh jenengan malah. Iya. Iki lah Tapi memporak. banyak kok. Gitu ya? Tapi ya. Karena bakat ya. Iya. Oh, nah orang nanti dibully barang mau ya lucu loh berarti kan gitu ya. Oke, nah jadilah kemudian cerita ini. Sudah berapa lukisan jenengan buat? Banyak sih. Ratus ribu? Ratus lah. Ratus ya. Ya. Ya, Sudah mungkin, ratusan ya. Iya. Oke. Yang pokok saya ada orang pesan atau enggak, saya tetap melukis. Oh gitu. Ya. Tapi kalau saya boleh menyela sedikit, karakter lukisan ini kayak lukisannya Pak Jokowi yang waktu pameran saya lihat. Iya. Karena waktu saya lihat langsung greng ngono. Iya. Tak potret cekrek. Iya. Cat minyak itu. Cat minyak ya. Iya. Saya izin Pak, itu tak gawe kaos Pak. Dan biasanya itu pelit loh Pak. Ora ento iki soalnya karya begitu ya. Jadi yo enteng wae lho. Ya ngono. Itu kalau saya baca ini saya baca nggak Pak? Betul. Itu jadi kaos dan begitu saya cetak wajahnya Pak Jokowi itu bentuknya mirip kan? Iya. Juga gini kan Iya, warnanya iya, betul. coklat-coklat, Karakter betul kan? wajahnya. Ya. Karakternya begini terus coretannya. kemudian jadi itu saya cetak itu. Oh, saya malah nggak tahu itu. Iya, udah kita cetak terus kemudian ada nanti tak cariin kalau masih ada sisa kaosnya, gantian tak kirim. Ya iya, karena itu menarik buat saya. Iya. Saya mau tanya Pak. Ya. Pak Gu. Apa yang Pak Gu rasakan pada waktu itu, pada waktu peristiwa ini? Biasa. Jadi ceritanya simpel aja Pak Joko ya. Setiap saya jalan dan ada dua yang sangat memorable, tiga lah, ada tiga yang sangat memorable di saya. Dua di Magelang, satu di Semarang. Yang satu dulu sama pengemis, saya lagi makan enak tuh, dia ingin dodok nangisan gitu loh. Jadi ini warungnya sih nang terminal shop apa ke? Shop Magelang di terminal itu. Sinarek. Senarak ya. Sinarek. Ya, tapi yang di terminal ya. Iya. Saya suka makan di situ. Ini dodok. Bu, pon dahar, Bu, gitu. Empun gitu. Mbok dahar. Wah, mboten sampun matur nuwun gitu. Wis toh. Kene maaf, saya tahu kan lihat wajahnya sebenarnya belum makan ning wong Jawa kan tekoni ngono to. Orang kita itu kalau ditanya gitu ya. Iya. Wis mangan jane lho. Iya. Nggih, sampun Pak, sampun. Kayaknya itu yang jadi pengalaman. Tapi dia tidak duduk makan, terus dia pisah, terus ya sudah dibungkuskan saja. Itu pengalaman pertama. Oh iya orang gitu. Terus ya sambil bercanda gitu, sangune Pak, gitu. Itu impresi saya waktu itu gitu. Kedua ini, apa yang saya rasakan ini ketika ibu-ibu itu ngantri gitu, terus saya tanya udah makan belum, jawabannya belum, aku seneng. Ketika dia jawab belum, karo cekikian karo berdua itu jiwit-jiwitan gitu. Terus saya undang dan mau duduk, sehingga sebelah saya itu kalau tidak salah dulu ada temen, terus kemudian dia minggir, dikasihin, tak gojekin nang gini. Jadi gojek, jadi perasaan saya ya kaya ketemu tonggoku gitu aja. Ketemu tonggoku, bercanda, semaemnya banyak, tewal-tewal, asik aja. Asik menarik, coba gambarnya ini keranjang zaman dhisik loh. Iya, betul. Suka plastik. Terus kemudian jari iki ya jari tenun kaya iki, padha saka Klaten kira-kira ta. Padha terus kemudian ibunya ini bercerita. Ya jadi perasaan saya seneng aja, iso guyon, iso gojek gitu. Ya seperti gojekan dengan teman-teman aja. Nggak malu, Pak? Oh, enggak. Saya itu aslinya keliru orang ngelihat saya. Seolah-olah saya pejabat gitu ya. Iya. Yang kumpulnya karo wong hebat-hebat tidak. Kebahagiaan saya itu kalau ngobrol gini. Ngobrol ngene iki enak lho. Iki ora enek politiking ya. Wis ngomong so enek emlane. Ah nyanyi Bu, nyanyi. Biasanya nyanyinya ya nyanyi-nyanyi yang ngepop gitu. Wah, kula mboten saged Pak, kula sagede sholawatan. Nggih pun sholawat terus nyanyi sholawat. Yang ketiga, waktu itu saya makan di ayam Semarang gitu. Terus ada ojol. Ojolnya itu suatu ketika itu inget terus gitu. Inget terus mungkin itu jadi cerita gitu. Sama, terus maaf dong Mas gitu.
Itu kebiasaan, Pak. Kebiasaan saya kalau saya lagi makan, karena dulu saya susah makan, susah makan mergo melarat gitu loh. Jadi kalau kita bisa makan, bisa milih, bisa enak, terus ngajak orang itu ya melu seneng weh. Tak bayangke zaman saya kecil, zaman saya ya susah gitu ya. Kayak enak mangan ngono iki ya enak ya. Terus saya tidak membayangkan kalau bisa makan duduk sama pejabat itu kan bangga. Waktu dulu ya saya. Nah, dia kira-kira piye ya? Nah, karena zamannya sudah modern sekarang kalau gini tentu ibu ini tidak, kalau yang ojol itu langsung Pak poturian nggih Pak nggih. Ngono biasanya itu tambahane. Dan ternyata itu juga senang. Intinya satu aja. Ketika kita bisa nyenengke wong, kita senengke. Nah, itu. Meskipun bercanda, meskipun bisa makan, meskipun hanya ya, nyenengke wong. Gitu ya. Itu kan tidak semua orang punya sifat seperti itu. Dan kalau kita jujur, seorang pemimpin harusnya mutlak mempunyai sifat itu, menurut saya. Kalau tidak, bagaimana dia mensejahterakan rakyatnya? Kalau cinta pada rakyat tidak ada. Gitu ya? Cinta pada rakyat diawali dengan cinta pada sesama. Jadi saya pikir itu yang membuat saya tertarik melukis, bikin lukisan ini. Tapi jangan delok videonya enggak? Enggak. Oh ya, nanti tak suruh ngirimi. Karena ada videonya ini. Jadi ono guyonane sing lucu banget. Iya. Dan aku ini sebetulnya saya enggak ada pikiran ketemu Pak Ganjar. Oh gitu. Iya. Saya cuma Pak Ibrahim mana Pak Ibrahim. Oh iya. Ya, saya cuma iseng aja gitu Pak Ibrahim. Oh iya. Enggak ada pikiran yang lain-lain. Saya enggak ada pikiran ini sampai ke Pak Ganjar. Loh, Pak Joko, jadi waktu saya dikirimi sama Mas Ibra itu, orang mudeng, orang nek kata-katane ming foto ngono tok. Iki apa maksudnya? Terus tak simpen gitu aja. Ini apa maksudnya? Ora cetha iki maksudnya. Bocah iki sosok ora cetha soalnya. Gitu. Jadi apa namanya? Aku ora maksud, makanya begitu jadi tiba-tiba bentuk lukisan sing difoto. Tapi keren. Dan beberapa hari terakhir ini saya lagi banyak ketemu sama Mas Mul ya di Bali yang ternyata paguyuban atau kelompok pelukis cat air itu banyak sekali di Indonesia ya. Apa Kolcai. Ternyata asosiasinya Kolcai. Dulu sampai ke sini. Tapi dia cerita kalau medianya kertas, Pak, nggak ada lukisan gede. Ceritanya katanya gitu. Kalau lukisan cat air itu biasanya hanya kecil-kecil. Jadi saya diajari. Iya. Sampai saya ke Bali, Pak. Iya. Saya ke Bali terus tak suruh ngelukis orang tua saya dan udah jadi. Gedenya juga sama segini. Luar biasa. Jadi saya terus akhirnya belajar gimana orang-orang kayak Pak Joko gini yang hebat banget gitu ya. Bisa mengekspresikan dalam satu bentuk ini. Dan ini memang menarik ini karena untune ketok kabeh. Nggih. Pak Joko matur nuwun. Ya. Terus berkarya. Dan karya jenengan ini saya bukan penilai penilai pengkritik orang yang memahami lukisan, tapi jenengan itu unik. Unik dan sekarang saya membaca karena ini kali kedua lukisan yang saya lihat karakternya mirip seperti karakter jenengan melukis wajah Pak Jokowi. Pilihan warnanya, terus bentuknya blentong-blentong gini, blentong-blentong ta jenenge ta. Itu ternyata sama. Matur nuwun, Pak. Berkarya terus dan tidak usah takut. Mau batik, mau apa jenenge cat air, cat minyak, ya toh, minyak goreng ora apa-apa. Matur nuwun nggih. Nggih, Hebat.